Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dikosen Abu Umamah radhiyallahu anhu. Lama ba'atha dalam mangsane ngutus sinten Allah Gusti Allah Muhammad dan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas teko iblis iblis sapa dulu pira-pira tentara iblis. Pakor mongko padha ngucap sapa dulu. Qadbu isa teman-teman wis diutus sapa nabi wa ukhrijat sepuro sapa umat. Qala ucap sapa iblis yuhibbu dunya ana tawi umat iku demen ing donya. Qala mongko jawab sapa dunia yo. Jadi ini masih tentang menerangkan tentang bab dunia, tentang masalah hubud dunia atau mencintai dunia. Jadi sahabat Abu Umamah itu pernah berkata, ketika Nabi Muhammad pertama kali diutus oleh Allah, para tentaranya iblis, anak buahnya iblis itu mendatangi iblis. Kemudian mereka berkata, wahai pimpinan kami, bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi akhir zaman dan semua umat sudah dimaafkan semua kesalahannya. Kemudian iblis menjawab laporan dari tentaranya tersebut, yuhibbuna dunya, apakah mereka masih mencintai dunia? Qalu na'am, ya, mereka adalah umat yang masih mencintai dunia. Terus bagaimana disikapi umat-umat yang masih mencintai dunia tersebut? La in kanu yuhibbuna dunya ma ubali alla ya'budul awthan. Seandainya mereka adalah umat-umat yang mencintai dunia, maka aku tidak peduli. Aku tidak peduli apakah mereka menyembah berhala atau tidak. Ini menunjukkan bahwa iblis saja sudah tidak peduli dengan orang-orang yang cinta dunia. Jadi orang-orang yang cinta dunia itu iblis tidak perlu menggoda, itu sudah akan melakukan maksiat dengan sendirinya. Bahkan iblis sendiri pun sampai tidak memperdulikan orang yang sudah cinta dunia. Wa inna ma uhdu alaihim wa arwih bitalatin. Tetapi godalah mereka dengan 3 perkara. Jadi iblis menyuruh anak buahnya untuk menggoda umat manusia yang masih yuhibbuna dunya atau masih mencintai dunia. Disuruh untuk menggoda dengan 3 perkara. Yang pertama, akhdul mal min ghairi haqqihi. Yang pertama adalah mengambil uang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Terus dengan dua perkara lagi, menggunakan harta tapi tidak sesuai dengan haknya atau tidak sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, wa imsaki an haqqihi, dan tidak mau memberikan hartanya dengan sesuai tuntunan syariat. Jadi ini hanyalah godaan syaitan yang diberikan hanya untuk orang-orang yuhibbuna dunya, cinta dunia. Jadi yang pertama adalah mengambil uang atau mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Orang-orang yang maling, orang-orang suka mencuri, orang-orang yang korupsi, itu semuanya karena terinspirasi oleh mengambil uang. Karena apa? Karena yuhibbuna dunya, mencintai dunia. Jadi orang-orang seperti itu iblis sudah tidak perlu menggoda lagi. Itu sudah berjalan dengan sendirinya. Karena hanya dengan dibisikan untuk mengambil harta yang bukan jadi miliknya itu sudah selesai. Iblis tidak peduli mereka mau menyembah berhala, menyembah apa, dia iblis bodo amat. Selama mereka adalah umat yang yuhibbuna dunya, umat-umat yang mencintai dunia, iblis menggoda dengan 3 perkara itu tersebut. Yang pertama mengambil harta tapi bukan yang menjadi hak miliknya. Yang kedua, wa infaqi fi ghairi haqqihi, mentasarrufkan uang atau menggunakan uang tapi bukan di jalan yang semestinya. Dia diberikan harta, diberikan kekayaan oleh Allah, tapi tidak digunakan di jalan yang benar. Tidak untuk li'iqla'i kalimatillah, bukan untuk meluhurkan, bukan untuk mengagungkan kalimatnya Allah. Terus godaan setan yang ketiga bagi umat yang yuhibbuna dunya, yaitu adalah dia tidak mau menggunakan uang tersebut atau sukanya menahan, istilahnya pelit. Nah, wasyarru kulluhu min hadha nabau, dan semua kejelekan, semua kejahatan itu akan muncul hanya dari 3 perkara tersebut. Jadi setan tidak perlu menggoda untuk menyembah berhala. Setan tidak perlu menggodanya untuk melakukan zina. Tapi ketika umat tersebut adalah orang yang yuhibbuna dunya, adalah orang umat-umat yang mencintai dunia,
Iblis cukup menggoda dengan 3 perkara tersebut. Dan dengan 3 perkara tersebut, maka umat-umat yang yuhibbuna dunia itu akan mengerjakan semua kejelekan tanpa iblis perintah. Itu juga yang dinasihatkan oleh Luqman. Luqman ini menurut ulama masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Luqman itu adalah seorang nabi, tapi juga ada yang mengatakan Luqman itu hanya orang yang soleh. Jadi ini masih belum dapat dipastikan bahwa Luqman itu nabi atau bukan. Kenapa Luqman disebutkan dalam kitab ini? Karena Luqman adalah termasuk orang yang soleh, yang bahkan namanya saja diabadikan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya itu selalu diabadikan dalam Quran. Seperti salah satu contohnya ketika Luqman menasihati anaknya, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena perbuatan syirik adalah dosa yang besar. Begitu juga dalam kitab Irsyadul Ibad ini, Luqman diabadikan nasihatnya kepada anaknya. Ya bunayya innaka istakbarta dunya min yaumin nazaltaha wastakbartal akhirah fa anta ila darin taqarraba minha aqrabu min darin tab'adat anha. Wahai anakku, ketahuilah bahwa kau akan meninggalkan dunia dan kau akan menghadap akhirat, akan mendatangi akhirat. Fa'anta ila darin taqarraba minha aqrabu min darin tab'adat anha. Dan kau seharusnya berada di tempat yang lebih dekat dengan akhirat, bukan yang malah berada di tempat yang malah jauh dari akhirat. Itu adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman menasihati anaknya untuk selalu berada di tempat yang itu selalu mendekatkan dia kepada akhirat, bukan kok malah berada di tempat yang justru malah menjauhkan dia kepada akhirat. Begitu juga disebutkan dalam syair, wa ma hadhil ayyam illa marahilun. Setiap hari hanyalah ada sebuah perjalanan. Tuqarribu min darin liqa kullu ba'din, yang mendekatkan kita menuju rumah kekal atau akhirat. Wa man sarana wa dari khamsina hajatan. Dan barang siapa yang sudah melakukan perjalanan hidup selama 50 tahun, faqad hana minhul multaqo. Maka sungguh dia sudah mendekati rumahnya akhirat. Jadi di sini disebutkan barang siapa yang sudah menjalani kehidupan selama 50 tahun, maka itu sudah diperingatkan. Faqad hana minhul multaqo. Maka sudah dekat waktunya untuk bertemu dengan Tuhan. Karena begitu juga dengan sabda Nabi, umurnya umatku hanya sekitar 60 atau sampai 70 tahunan. Selebih itu hanya berarti bonus. Dan ini sudah disindir juga oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari di dalam kitab beliau. Bahwa sarana wa dari khamsina hajatan faqad hana minhul multaqo. Orang yang sudah menjalani hidup selama 50 tahun, maka sesungguhnya dia sudah dekat menuju waktu bertemunya dia dengan Tuhan. Nasiru ilal ajali fi kulli lahdotan. Dan perlu diketahui juga, semua dari kita setiap hari itu selalu melangkah menuju akhirat atau menuju ajal kita masing-masing. Wa ayyamunna tuqwa wa hubna marahilu. Dan ini adalah namanya perjalanan. Ya, dari syair tersebut dijelaskan bahwa sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang sudah mengetahui bahwa kita akan mati, maka sudah sepantasnya kita untuk mencintai dunia hanya sekedarnya saja. Dan selebihnya kita menyerahkan urusan dunia dan akhirat kita kepada Allah. Seperti yang sudah dinasihatkan oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari, yang beliau sendiri mengutip dari ucapan sahabat Abu Umamah dan dari ucapan Luqman, Pak Luqman. Bisa dikatakan ada yang menyebutkan bahwa Luqman itu adalah nabi, dan ada juga yang menyebutkan bahwa Luqman itu hanyalah orang yang soleh, tapi bukan nabi. Semoga mawon mugi-mugi segala manfaat di dunia wal akhirah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin. Bejo kita dunia ini, bejo dan akhiratnya. Amin. Dunia ini sketsa dan akhiratnya, bejo dan sketsa dan dunia, bejo dan sketsa dan akhirat. Amin. Amin.
ila aqwamit thariq wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.